Di video saya kali ini akan membahas tentang psikoanalisis. Psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud yang lahir tanggal 6 Mei 1856. Saya menggunakan teknik konseling asosiasi bebas atau free association yang bertujuan untuk meninggalkan cara berpikir yang biasa menyensor pikiran. Dalam teknik ini, konseli harus berbaring rileks. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Iya, Nih ya, pakai hand sanitizer dulu. makasih. Maaf sebelumnya, bisa dicopot dulu maskernya. Oh iya, bisa. Baik, dengan Mbak siapa? Saya Nina. Oke, perkenalkan saya Samara Lutfia. Mbaknya bisa panggil saya Mbak Samara. Jadi gimana kabarnya Mbak Nina hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Oke, Mbak Nina apakah hari ini masih berpuasa? Alhamdulillah saya masih berpuasa. Belum bolong sampai hari ini, Mbak. Alhamdulillah. Jadi gini, Mbak. Saya ingin berkonseling. Oke, apakah Mbak Nina tahu tentang proses konseling itu sendiri? Belum, Mbak. Saya baru pertama kali ini berkonseling. Oke. Jadi saya jelaskan tentang proses konseling. Proses konseling adalah suatu layanan secara profesional, secara tatap muka untuk membantu konseli yang bermasalah. Dan dalam proses konseling itu ada asas-asasnya yang harus dipatuhi. Yang pertama yaitu keterbukaan, di mana Mbak Nina harus terbuka tentang masalahnya. Karena kalau nanti nggak terbuka, masalahnya itu jadi di tengah jalan jadi kayak bingung gitu, terus nanti mbaknya juga nggak bisa lancar dalam proses konselingnya tadi. Terus yang kedua yaitu kerahasiaan, dimana Mbak Nina nggak perlu takut bercerita pada saya karena cuma saya, Mbak Nina dan Allah saja yang tahu. Yang ketiga yaitu kesukarelaan, dimana Mbak Nina itu menceritakan masalahnya tanpa ada paksaan, seperti itu. Mohon maaf sebelumnya karena saya hanya bisa memberikan 10-15 menit saja karena saya harus ada acara ini. Oh, seperti itu ya, Mbak, proses konseling itu. Sekarang saya sudah paham. Alhamdulillah kalau kamu sudah memahami. Jadi kamu bisa menceritakan permasalahanmu. Jadi gini, Mbak. Saya punya trauma. Oh, jadi kamu trauma. Trauma dalam hal apa? Tetapi mohon maaf sebelumnya untuk Mbak Nina bisa bersandar di kursinya biar nanti ceritanya lebih rileks. Oh iya. Boleh bercerita trauma dalam hal apa? Saya trauma dalam percintaan, Mbak. Jadi kamu trauma dalam hal percintaan. Bisakah kamu menceritakan apakah ada kejadian di masa lalu yang membuatmu trauma? Ada, Mbak. Jadi dulu saya itu punya pacar yang sekarang udah jadi mantan saya. Nah, suatu hari teman saya itu lihat pacar saya di kafe sama cewek cantik. Teman saya ngira cewek itu saya, ternyata pas dilihat sama teman saya, cewek itu bukan saya. Akhirnya teman saya itu menghubungin saya. Oke, saya memahami perasaan kamu. Jadi perasaanmu saat itu gimana? Saya kecewa, saya sangat kecewa. Dia izinnya latihan basket, Mbak, sama saya. Ternyata dia bohong sama saya. Apakah ada hal lain yang masih membuatmu trauma? Ada, Mbak. Hubungan saya sudah serius. Saya sudah mengenalkannya ke keluarga saya, dan keluarga dia sudah mengenal saya. Jadi saya masih merasa trauma karena keluarga kita sudah saling mengenal. Baik, saya menyimpulkan masalah Mbak ya. Yang pertama itu Mbak Nina itu diselingkuhi oleh mantannya, yang katanya dia itu latihan basket tetapi
malah ke kafe bersama cewek lain. Yang kedua yaitu Mbak Nina dan mantannya Mbak Nina itu sudah saling mengenal antar keluarga. Betul gitu Mbak Nina? Iya betul Mbak Samara. Lalu dengan kejadian itu apakah Mbak Nina ada mengalami dampak negatif? Ada Mbak. Bisa diceritakan? Beberapa minggu yang lalu ada lelaki yang ingin berkenalan dengan saya. Tapi saya menghindar karena saya takut kejadian di masa lalu saya terulang kembali. Berarti Mbak Nina sudah tahu ya dampak negatifnya. Alhamdulillah saya tahu. Apakah Mbak Nina berkeinginan untuk berubah? Pasti Mbak, saya ingin berubah. Apakah Mbak Nina sudah bisa mengatasi masalah seperti itu? Belum. Jadi yang harus Mbak Nina lakukan adalah yang pertama mengubah pola pikir, mengubah mindset, dan mengubah cara pandang terhadap lawan jenis. Lalu Mbak Nina juga bisa berpikir bahwa ada orang yang lebih baik daripada mantan Mbak Nina. Terus Mbak Nina juga bisa membuka lembaran baru. Terus Mbak Nina juga bisa melakukan self counseling, yaitu Mbak Nina membayangkan ada lagi serius yang mau menjalankan hubungan dengan Mbak Nina. Oh, jadi gitu ya Mbak. Apakah Mbak Nina mau menceritakan lagi? Alhamdulillah sudah cukup Mbak. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Sebelum mengakhiri proses konseling, saya mau bertanya, bagaimana perasaan Mbak Nina saat ini? Alhamdulillah saya merasa lega, rileks, dan beban saya sedikit berkurang. Jadi hari ini saya senang sekali. Alhamdulillah saya ikut merasa senang. Baik kalau begitu, insya Allah waktunya sudah cukup. Bagaimana kalau proses konseling ini kita akhiri saja? Iya Mbak Samara, terima kasih banyak telah membantu saya. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Mbak. Assalamualaikum. Ya Mbak, sama-sama. Waalaikumsalam.